Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehahku kelas 4B MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi SKI, yaitu masyarakat Yathrib sebelum hijrah. Jadi kita akan merangkum apa saja yang dibahas dalam materi masyarakat Yathrib sebelum hijrah, tentunya di pelajaran SKI kelas 4 bab 6. Nah, anak-anakku, kira-kira bagaimana ya keadaan masyarakat Yathrib sebelum hijrah? Nah, kita akan mempelajari itu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat memberikan kefahaman pada kita semua dan kita dimudahkan untuk mempelajarinya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa min muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, terima kasih yang sudah berdoa. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam mempelajari pembelajaran hari ini maupun melaksanakan kegiatan kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa lama-lama mari kita membahas keadaan masyarakat Yathrib sebelum hijrah. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah kepercayaan dari masyarakat Yathrib sebelum adanya hijrah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi datang ke Yathrib, para penduduk Yathrib ini memiliki 3 kepercayaan. Yang pertama adalah agama Yahudi, kemudian agama Nasrani, dan yang ketiga adalah kepercayaan terhadap benda dan kekuatan alam. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kepercayaan terhadap agama Yahudi. Nah, agama Yahudi ini bersumber dari ajaran oleh Nabi Musa. Kitabnya adalah Taurat. Akan tetapi ketika itu sebelum Nabi Musa wafat, para orang-orang yang memeluk agama Yahudi ini berpaling. Mereka malah menjadikan patung sapi sebagai Tuhan mereka. Jadi mereka menyembah patung sapi. Nah, untuk agama Yahudi ini termasuk agama yang cukup besar di Yathrib kala itu, karena untuk beberapa Bani yang memeluk agama Yahudi ini seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Ghatfan, dan Bani Quraidah. Jadi cukup banyak orang yang memeluk agama Yahudi. Kemudian yang berikutnya adalah agama Nasrani. Agama Nasrani ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa, di mana kitabnya adalah Injil. Nah, orang-orang agama Nasrani ini meyakini bahwa ada 3 Tuhan atau yang disebut dengan Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu mereka menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan yang mana diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan agama Nasrani ini kepada mereka. Nah, untuk agama Nasrani sendiri ini tidak terlalu banyak ya penganutnya, hanya dari Bani Najran. Jadi untuk agama Nasrani dan Yahudi itu masih termasuk besar agama Yahudi untuk penganutnya. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan kepada benda dan kekuatan alam. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kepercayaan kepada benda itu maksudnya adalah mereka orang-orang Yathrib itu sebagian ada yang percaya bahwa dalam sebuah benda itu ada roh yang mendiaminya. Jadi mereka tuh memuja sebuah benda karena mereka percaya bahwa ada roh yang berada atau bersemayam dalam benda tersebut. Misalkan mereka menyembah batu. Nah, batu itu mereka percaya bahwa di dalamnya itu terdapat roh nenek moyang atau roh-roh gaib yang bisa mengabulkan semua permintaan mereka. Nah, sedangkan untuk kepercayaan terhadap kekuatan alam, yaitu mereka percaya bahwa setiap benda yang ada di alam ini itu memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi kebanyakan orang masyarakat Yathrib yang memiliki kepercayaan benda dan kekuatan alam ini akhirnya menyembah pohon, batu, sungai, matahari, bulan, dan benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Nah, itu adalah kepercayaan-kepercayaan masyarakat Yathrib sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi sosial masyarakat Yathrib sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kondisi sosial masyarakat Yathrib ini sendiri, itu mereka terbagi menjadi dua. Jadi ketika itu di sana ada dua suku yang mendiami masyarakat Yathrib. Suku yang pertama adalah suku Aus dan Khazraj. Nah, suku Aus dan Khazraj ini adalah dua buah nama yang diambil dari nama dua orang laki-laki yang mereka itu adalah kakak beradik. Nah, kakak beradik ini berawal dari sama-sama memiliki pengikut yang sama banyak dan kekuatannya yang sama kuat. Jadi masing-masing pengikutnya itu memiliki kekuatan yang sama besarnya. Nah, dari situ karena mereka memiliki pemikiran yang berbeda, akhirnya dari kedua kakak adik ini saling bermusuhan. Nah, ternyata yang bermusuhan tidak hanya mereka saja, namun juga pengikut-pengikutnya saling bermusuhan, akhirnya berselisih, dan hampir 120 tahun lamanya kedua suku ini tuh saling berselisih, saling berbeda pikiran, berbeda keinginan gitu. Nah, akan tetapi tidak pernah ada suku lain atau bani lain yang berniat untuk menyatukan kedua bani tersebut atau kedua suku tersebut. Jadi orang-orang membiarkan, udahlah biarin mereka bertengkar, berantem dan sebagainya. Nah, sebenarnya kedua suku ini, suku Aus dan suku Khazraj ini adalah bukan penduduk asli masyarakat Yathrib. Mereka adalah pendatang dari Yaman. Nah, kedatangan mereka ke Yathrib itu karena adanya bencana banjir besar yang akhirnya menghancurkan bendungan Ma'arib yang dibangun oleh Ratu Balkis pada masa kerajaan Sabah. Nah, karena adanya bencana itu secara tidak langsung akan membuat tempat tinggal mereka pun juga terkena bencana. Nah, selanjutnya adalah suku Yahudi. Suku Yahudi ini juga bukan masyarakat asli Yathrib, anak-anak. Jadi mereka berasal dari wilayah Arab bagian utara. Nah, mereka datang ke Yathrib itu adalah untuk menghindar dari kejaran bangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi itu menganggap bahwa para suku Yahudi ini adalah orang yang memberontak pemerintahan Romawi pada masa itu. Nah, suku Yahudi ini juga bersama dengan suku Aus dan suku Khazraj. Mereka memiliki 3 kabilah, yaitu kabilah Qainuqa, kabilah Nadir, dan kabilah Quraizah. Akan tetapi ketiga kabilah ini pun juga tidak akur. Mereka tinggal di wilayah masing-masing yang ada di Yathrib. Ya, jadi bukan jadi satu dalam satu camp tempat tinggal itu, bukan, tapi terpisah. Namun masih dalam kota Yathrib. Nah, itu adalah kondisi sosial masyarakat yang ada di kota Yathrib sebelum Rasulullah datang. Jadi mereka saling berselisih satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang kondisi ekonomi masyarakat Yathrib ketika sebelum hijrah. Nah, anak-anakku, tahukah kamu bahwasanya cara letaknya Yathrib itu adalah tempat yang strategis untuk jalur perdagangan antara kota Yaman Selatan dan Syria Utara. Antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Nah, perdagangan di kota Yathrib ini sendiri memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Karena apa? Jadi mereka itu selain letaknya strategis, orang-orang Yathrib mereka akan membeli hasil bumi dan hewan ternak dari masyarakat yang ada di kota Yathrib itu. Jadi mereka membeli hasil bumi dan hewan ternak semua yang dihasilkan oleh orang-orang yang tinggal di kota Yathrib. Nah, kemudian mereka akan membawa atau menjual hasil bumi dan hewan ternak yang sudah mereka beli itu kepada orang-orang yang ada di luar negeri Yathrib maksudnya ya. Nah, kemudian ketika mereka menjual barang-barang tersebut, mereka sembari membeli keperluan-keperluan serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Yathrib. Gunanya adalah untuk dijual kepada orang-orang yang ada di Yathrib. Jadi mereka para pedagang yang ada di Yathrib itu mereka menjual hasil bumi dan hewan ternak kepada orang di luar Yathrib. Nah, ketika mereka di luar Yathrib, mereka ikut juga membeli benda-benda atau barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat Yathrib sendiri. Nantinya kemudian akan dijual. Nah, kenapa Yathrib ini menjadi kota yang sangat diinginkan oleh banyak orang?
Jadi kenapa orang-orang tuh ingin sekali tinggal di Yathrib, karena daerah ini adalah daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Nah, hal itu dikarenakan di Yathrib ini airnya sangat melimpah dan sangat cukup untuk lahan pertanian. Nah, kala itu kota Yathrib adalah kota penghasil Betul sekali, ini adalah pohon kurma. Nah, jadi ketika itu kota Yathrib itu menjadi penghasil kurma yang besar, yang bagus. Jadi orang-orang ingin tinggal di sana karena menjanjikan kehidupan di sana dapat memberikan kesejahteraan bagi orang-orang yang tinggal di sana. Nah, anak-anakku, itulah materi kondisi atau keadaan masyarakat Yathrib sebelum hijrahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika nanti ada yang masih belum paham, bisa langsung tanyakan ke Bu Hesti ya. Nah, untuk penutupannya materi ini, Bu Hesti punya tugas. Bu Hesti tugas lagi. Tenang, tugas ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman anak-anak tentang materi masyarakat kota Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tugasnya yang pertama adalah silakan anak-anak cari tahu apa alasan Yathrib menjadi tempat tinggal yang ingin disinggahi oleh banyak orang. Tadi sudah saya sampaikan ya, kenapa kota Yathrib ini tuh banyak sekali orang-orang yang ingin tinggal di sana. Kemudian yang kedua, apa alasan masyarakat Yahudi pindah ke Yathrib? Nah, tadi pada materi yang sudah saya jelaskan ada suku Yahudi. Nah, alasannya apa mereka pindah ke Yathrib. Kemudian yang ketiga, penduduk Yathrib sebagian besar adalah pendatang. Nah, dari mana sajakah para pendatang tersebut? Nah, silakan anak-anak tulis jawabannya di buku tulis. Jika sudah, bisa difotokan dan dikirimkan ke Bu Hesti. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya pada pembelajaran SKI hari ini. Bu Hesti mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Bu Hesti tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.